Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furqan Aditya Putra dari kelas PIEFA 1 dengan NIM belakang 067. Kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya yang saya telah pahami ketika belajar pengantar ilmu hukum di semester pertama. Yang kita harus pahami tentang ilmu hukum sendiri, kita harus memahami pengertian ilmu hukum. Pengertian ilmu hukum. Ilmu hukum adalah yang mempelajari tentang hukum dalam arti luas. Ada hukum yang positif dan ada hukum yang non-positif. Ilmu hukum juga mempelajari tentang konsep-konsep hukum, teori-teori hukum, dan kaidah-kaidah hukum. Dan ruang lingkup ilmu hukum dapat dibagi menjadi dua. Ada ruang lingkup yang material dan ruang lingkup formal. Ruang lingkup material yaitu materi yang dipelajari oleh ilmu hukum. Materi yang dipelajari oleh ilmu hukum meliputi sumber hukum. Sumber hukum itu apa? Yaitu tempat atau asal hukum. Ada juga kaidah hukum, yaitu peraturan atau norma yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. Penegakan hukum, yaitu proses pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Penjelasan ruang lingkup formal, yaitu cara atau metode yang digunakan oleh ilmu hukum untuk mempelajari materinya. Cara atau metode yang digunakan oleh ilmu hukum meliputi ada metode deduktif, yaitu metode yang menggunakan logika untuk menarik kesimpulan dan premis-premis yang telah ditetapkan. Ada juga metode induktif, yaitu metode yang menggunakan pengalaman untuk menarik kesimpulan. Ada lagi metode historis, yaitu metode yang mempelajari hukum berdasarkan sejarahnya. Ada lagi metode komparatif, yaitu metode yang membandingkan hukum dari berbagai negara. Terakhir, metode sosiologis, yaitu metode yang mempelajari hukum dalam kaitannya dengan masyarakat. Ilmu hukum memiliki peranan penting dalam kehidupan kita, kehidupan masyarakat. Ilmu hukum dapat digunakan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Yang terakhir, mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Jadi apabila ilmu hukum itu ditegakkan di masyarakat, maka kehidupan kita atau ketertiban kita akan aman, tentram, dan melindungi hak dan kepentingan masyarakat dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Ilmu hukum juga dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat. Dan tujuan mempelajari ilmu hukum adalah untuk mengikatkan pemahaman tentang hukum. Dengan mempelajari hukum, kita dapat memahami hakikat hukum, sumber hukum, asas hukum, tata hukum, dan sistem hukum. Pemahaman tentang hukum ini penting untuk kita agar dapat menjalankan kehidupan bermasyarakat secara tertib dan teratur. Dan tujuan ilmu hukum juga menanamkan kesadaran hukum. Ilmu hukum dapat menanamkan kesadaran hukum dalam diri kita. Kesadaran hukum adalah kesadaran untuk mematuhi hukum. Dengan kesadaran hukum, kita akan menjauhi perbuatan yang melanggar hukum-hukum. Ada juga mengembangkan pemikiran hukum. Ilmu hukum dapat mengembangkan pemikiran hukum kita. Pemikiran hukum adalah pemikiran tentang hukum secara kritis dan kreatif. Pemikiran hukum ini penting untuk kita agar dapat berperan dalam pembangunan hukum. Maupun fungsi ilmu hukum memiliki beberapa fungsi, yaitu ada fungsi teoritis. Ilmu hukum memiliki fungsi teoritis karena mempelajari tentang hakikat hukum, sumber hukum, asas hukum, tata hukum, dan sistem hukum. Fungsi teoritis ini penting untuk mengembangkan ilmu hukum secara teoritis. Ada juga fungsi praktis. Ilmu hukum memiliki fungsi praktis karena dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat. Fungsi praktis ini penting untuk mendukung pembangunan hukum di Indonesia. Ada lagi fungsi normatif. Ilmu hukum memiliki fungsi normatif karena dapat digunakan untuk menilai apakah suatu perbuatan hukum sesuai dengan hukum atau tidak. Fungsi normatif ini penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Yang terakhir ada fungsi edukatif. Ilmu hukum memiliki fungsi edukatif karena dapat digunakan untuk mendidik masyarakat tentang hukum. Fungsi edukatif ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam bermasyarakat. Kesimpulannya,
Tujuan ilmu hukum adalah untuk mempelajari dan memahami hukum. Ilmu hukum memiliki beberapa fungsi, yaitu ada fungsi teoretis, fungsi praktis, fungsi normatif, dan fungsi edukatif. Ilmu hukum sebagai norma hukum dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang norma-norma hukum. Norma hukum adalah aturan-aturan yang mengikat masyarakat dan bersifat memaksa. Norma hukum dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Ilmu hukum mempelajari tentang hakikat norma hukum, sumber norma hukum, asas-asas norma hukum, dan penerapan norma hukum. Ilmu hukum juga mempelajari tentang sejarah norma hukum, perkembangan norma hukum, dan teori norma hukum. Dengan mempelajari ilmu hukum, kita dapat memahami hakikat norma hukum, sumber norma hukum, asas-asas norma hukum, dan penerapan norma hukum. Pemahaman tentang norma hukum ini penting untuk kita agar dapat menjalani kehidupan bermasyarakat secara tertib dan teratur. Adapun contoh penerapan ilmu hukum sebagai norma hukum, yang pertama ada pembentukan undang-undang. Pembentukan undang-undang merupakan penerapan ilmu hukum sebagai norma hukum dalam pembentukan undang-undang. Ilmu hukum digunakan untuk mempelajari tentang hakikat undang-undang, sumber undang-undang, asas-asas undang-undang, dan penerapan undang-undang. Ada lagi penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan penerapan ilmu hukum sebagai norma hukum. Dalam penegakan hukum, ilmu hukum digunakan untuk mempelajari tentang hakikat penegakan hukum, asas-asas penegakan hukum, dan cara-cara penegakan hukum. Ada lagi penyelesaian sengketa hukum. Penyelesaian sengketa hukum merupakan penerapan ilmu hukum sebagai norma hukum. Dalam penyelesaian sengketa hukum, ilmu hukum digunakan untuk mempelajari tentang cara-cara penyelesaian sengketa hukum secara tepat dan sesuai dengan hukum. Sistem hukum. Sistem hukum adalah seperangkat aturan, lembaga, dan proses yang mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan pemerintah dalam suatu masyarakat. Sistem hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai faktor, termasuk sumber hukum, metode pembentukan hukum, dan peran hakim dalam penerapan hukum. Macam-macam sistem hukum yang umum dijumpai di dunia. Yang pertama ada sistem hukum sipil atau yang biasa kita kenal atau civil law. Sistem hukum sipil didasarkan pada hukum Romawi kuno. Hukum sipil menekankan pada kodifikasi, yaitu pengumpulan hukum dalam bentuk undang-undang yang tertulis. Sumber hukum dalam sistem hukum sipil adalah undang-undang, doktrin, dan jurisprudensi. Negara-negara yang menganut sistem hukum sipil antara lain ada Prancis, ada Jerman, Italia, dan Indonesia. Ada juga sistem hukum agama. Sistem hukum agama didasarkan pada ajaran agama tertentu. Sumber hukum dalam sistem hukum agama adalah kitab suci, hukum fikih, dan fatwa. Negara-negara yang menganut sistem hukum agama antara lain adalah Iran, Arab Saudi, dan Pakistan. Dan ada juga sistem hukum sosialis. Didasarkan pada ideologi sosialisme, hukum sosialis menekankan pada peran negara dalam mengatur perekonomian dan kehidupan masyarakat. Negara-negara yang menganut sistem hukum sosialis antara lain adalah Cina, Vietnam, dan Kuba. Sistem hukum Indonesia. Indonesia menganut sistem hukum campuran, yaitu perpaduan antara sistem hukum sipil dan sistem hukum umum. Sistem hukum Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumber hukum dan dalam sistem hukum Indonesia adalah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, jurisprudensi, dan doktrin. Pada dasarnya semua sistem hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Namun, masing-masing sistem hukum memiliki ciri dan karakter yang tersendiri yang disesuaikan dengan nilai-nilai dan budaya masyarakat yang menganutnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.